Dasar biologis fisiologis, tubuh manusia adalah sebuah entitas yang sangat kompleks. Seiring dengan perkembangan psikologi, muncul dasar pemikiran baru mengenai subjek studi psikologi. Biopsikologi adalah salah satu aplikasi prinsip biologi dalam usaha memahami perilaku organisme, baik manusia maupun hewan. Ilmu biologi yang tercakup dalam terapan psikobiologi yaitu pembelajaran mengenai gen, mekanisme, perkembangan fungsi saraf dan otak, proses kimiawi dalam tubuh. Next. Struktur dan mekanisme tingkah laku manusia dikendalikan oleh kurang lebih 100 miliar simpul saraf yang mengisi sistem saraf pusat dan periferal. Saraf bekerja ketika ujung saraf terhubung dengan dendrit yang mempunyai nukleus dengan nukleus lainnya melalui cairan otak yang disebut neurotransmitter sehingga terjadi aktivasi listrik. Hubungan yang mengandung kekuatan elektromagnetik ini disebut sinapsis. Fungsi otak dan saraf menjadi pembelajaran spesifik karena para psikobiologis meyakini pada otaklah kunci dari segala dorongan dan perilaku. Aspek atau peranan ilmu biologi adalah sebagai kacamata yang menganalisis perilaku dari sudut pandang mekanis dan saintifik. Hans Eysenck. Eysenck adalah seorang psikolog Inggris yang lahir di Jerman pada tanggal 4 Maret 1916. Anak tunggal keluarga aktor, umur 2 tahun ia terpaksa dirawat oleh neneknya karena orang tuanya bercerai. Tahun 1940, Eysenck mendapat gelar PhD dari Universitas London. Eysenck menerbitkan lusinan buku dan lebih dari 1000 artikel jurnal. Nah, lanjut. Dilanjutkan oleh Nana. Tiga kutub bipolar menurut Hans Eysenck. Yang pertama, ekstraversi melawan introversi. Ekstraversi dijabarkan Eysenck sebagai konsekuensi psikologis dari perdebatan fisik yang terjadi pada batang otak. Yang kedua, neurotisme melawan stabilitas. Dijelaskan Eysenck dengan menunjukkan pada aktivitas otak di area visceral yang terdiri dari amigdala, hipokampus, dan hipotalamus. Pada bagian otak inilah arousal teraktivitas. Yang ketiga, psikotisme melawan superego, yaitu satu-satunya kutub temperamen yang basis biologisnya kuat hanyalah ekstraversi. Lanjut, Bang. Carl Spencer Leslie. Carl Spencer Leslie pada tahun 1890 sampai 1958, ia adalah lulusan bakteriologi dan bekerja sama dengan John Watson. Pada penelitiannya, ia mengadopsi banyak pemahaman aliran Gestalt. Bahkan karyanya banyak berpengaruh dalam pengembangan psikologi kognitif. Carl Leslie diakui sebagai psikolog tanpa gelar dalam bidang disiplin itu dan menjadi presiden APA pada tahun 1929. Dilanjutkan oleh Dina. Penelitian Leslie yang terkenal adalah upayanya untuk menemukan dan memahami memory trace yang ia sebut engram. Ia bertanya-tanya, apa yang menyebabkan kita dapat mengingat? Apakah dalam otak ada semacam tempat penyimpanan segala sesuatu yang kita alami, lalu kita dapat simpan ke dalamnya dan ketika kita butuhkan dapat kita akses lagi? Apakah mungkin setiap manusia meninggalkan jejak yang dapat ditelusuri kembali ketika kita mengingat? Ia menghabiskan waktu puluhan tahun mencoba mengidentifikasi mekanisme dan proses tersebut, walau tidak pernah berhasil.
Pendekatan evolusioner. Psikologi evolusioner mulai ditempatkan sebagai salah satu pendekatan atau perspektif yang penting dalam psikologi secara umum. Psikologi evolusioner sebagai salah satu perspektif dalam mempelajari perilaku di samping perspektif behavioral, kognitif, psikodinamik, humanistik, biopsikologis, dan sosiokultural. Kemunculan psikologi evolusioner didorong oleh keprihatinan bahwa perkembangan teori-teori psikologi sedang dalam situasi morat-marit. Artinya maksudnya kayak lagi berhamburan gitu. Psikologi evolusioner adalah salah satu pendekatan terhadap psikologi yang menerangkan pengetahuan-pengetahuan dan prinsip-prinsip biologi evolusioner untuk meneliti struktur pikiran manusia. Menurut Cosmides dan Tooby, psikologi adalah cabang-cabang biologi yang mempelajari otak dan bagaimana program pemrosesan informasi otak memunculkan perilaku. Oleh karena psikologi adalah cabang biologi, maka teori-teori, prinsip-prinsip, serta observasi-observasi dalam biologi evolusioner dapat dipergunakan untuk mempelajari psikologi. Evans dan Zereid merumuskan psikologi evolusioner sebagai kombinasi dua ilmu, yakni biologi evolusioner dan psikologi kognitif. Edward O. Wilson. Edward Osborne E. O. Wilson lahir 10 Juni 1929. Ia adalah seorang biolog, peneliti, dan pengarang Amerika Serikat. Spesialisnya adalah dalam bidang myrmekologi atau ilmu yang mempelajari semut. Dalam bidang tersebut, ia menganggap bahwa ahli terkemuka dunia. Wilson dikenal sebagai bapak sosiobiologi. Ia juga merupakan pendukung pelestarian lingkungan hidup dan gagasan humanisme sekuler dan deisme. Wilson pernah menjabat sebagai profesor entomologi di Universitas Harvard. Wilson bersama dengan Bert Oldober telah melakukan studi sistematik pada semut dan perilakunya, berpuncak pada tulisan mereka yang Encyclopedic The Ants 1990. Perilaku pengorbanan diri sendiri semut dapat dijelaskan berdasarkan kepentingan genetik mereka agar saudara-saudaranya yang memiliki 75% kesamaan genetik bertahan hidup. Sehingga Wilson berpendapat bahwa penjelasan sosiobiologis berlaku pada semua perilaku serangga sosial. Yang selanjutnya ada Konrad Lorenz. Konrad Zacharias Lorenz lahir 7 November 1903 dan meninggal 27 Februari 1989. Merupakan ahli psikologi, zoologi, dan ornitologi. Berkebangsaan Australia. Pada musim gugur tahun 1936, Lorenz menghadiri sebuah simposium yang diprakarsai Prof. van der Klauw di kota Leiden, Belanda. Dalam simposium ini, Lorenz bertemu dengan Nicholas Tinbergen yang juga seorang ahli tingkah laku hewan etologis. Pertemuan ini menjadi pertemuan bersejarah. Mereka karena berdiskusi tentang hubungan antara respon penyesuaian tempat dengan mekanisme pelepasan yang dapat menjelaskan timbulnya tingkah laku berdasarkan insting. Pemikiran mereka merupakan cikal bakal terjadinya ontologi. Salah satu dari beberapa penerapan penting dari teori ontologi pada perkembangan manusia meliputi teori kelekatan John Bowlby. Bowlby menyatakan bahwa kelekatan pada pengasuh selama 1 tahun pertama kehidupan memiliki konsekuensi penting sepanjang hidup.
Dalam pandangannya, jika kelekatan ini positif dan aman, seorang mempunyai dasar untuk berkembang menjadi individu yang kompeten, yang memiliki hubungan sosial positif dan menjadi matang secara emosional. Jika hubungan kelekatannya negatif dan tidak aman, menurut Bowlby, saat si anak tumbuh, ia akan mungkin menghadapi kesulitan dalam berhubungan sosial serta dalam mengenai emosi. Psikologi evolusioner. Psikologi evolusioner adalah satu pendekatan terhadap psikologi yang menerapkan pengetahuan-pengetahuan dan prinsip-prinsip biologi evolusioner untuk meliputi struktur pikiran. Menurut Cosmides dan Tobey, psikologi adalah cabang biologi yang mempelajari otak dan bagaimana program-program pemrosesan informasi otak memunculkan perilaku. Charles Robert Darwin lahir pada tanggal 12 Februari 1809 di wilayah Shrewsbury dan lahir dari keturunan keluarga yang berkecukupan dan meninggal pada 19 April 1882. Prinsip-prinsip utama psikologi evolusioner. Seleksi alam. Yang pertama, seleksi alamiah, natural selection. Proses evolusi adalah perubahan-perubahan struktur organisme sepanjang waktu. Perubahan tersebut dilandasi oleh sebuah mekanisme yang bersifat kausal, yakni seleksi ilmiah. Seleksi ilmiah dibagi menjadi 3 unsur. Yang pertama, variasi, variation, warisan, inheritance, dan seleksi, selection. Yang kedua, adaptasi. Adaptasi adalah proses evolusioner. Adaptasi adalah satu karakteristik yang berkembang secara reliable dan dapat diwariskan yang muncul dalam satu ciri. Adaptasi adalah satu karakteristik yang berkembang secara reliable dan dapat diwariskan yang muncul menjadi salah satu spesialis melalui seleksi ilmiah. Oleh karena karakteristik tersebut membantu secara langsung atau tidak langsung dapat berfasilitas reproduksi selama periode evolusinya. Mekanisme psikologi hasil evolusi. Semua perilaku yang kasat mata akan dilandasi oleh mekanisme psikologi. Selain oleh input, Bush 1995A, misalnya, jika seorang pria dan wanita mempunyai respon yang berbeda terhadap stimulus yang sama, hal itu disebabkan karena pria dan wanita memiliki mekanisme psikologi yang berbeda. Mekanisme psikologi dan juga psikologis merupakan hasil proses evolusi dari cara seleksi alam. Itu dia tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Sekarang kami masuk di sesi pertanyaan. Untuk satu sesi saya beri 3 pertanyaan dulu. Untuk yang bertanya silakan raise hand. Silahkan April. Saya ingin bertanya, dari apa itu mekanisme fisiologis? Terima kasih. Silahkan Erdin. Jadi tadi ada membahas tentang dendrit yang mempunyai nukleus dengan
nukleus lainnya melalui cairan otak yang disebut neurotransmitter sehingga terjadi aktivitas listrik. Nah, itu tolong jelaskan yang barusan kusebut itu. Itu gimana? Tolong jelasin. Silakan Maria. Bisa tolong dijelaskan kenapa penelitiannya Lasley tentang menemukan dan memahami memori traces tidak pernah berhasil? Selanjutnya Intan. Tadi kan di prinsip-prinsip utama psikologi evolusioner ada 3 seleksi alamiah. Bisa dijelaskan kah yang variasi, warisan, sama seleksi? Baik, terima kasih. Sama-sama. Sesi pertanyaan pertama saya tutup dulu. Sambil Di grup nungguin, Fani. udah kah? Oh. Sambil nungguin kelompok 5 Menjawab, Bang. Oh, mau jawab? Udah, ya. Cepet banget. Yang pertanyaan Intan tadi, jelaskan variasi warisan dengan seleksi kan? Iya, benar. Yang itu. Yang pertama, variasi. Hewan dalam satu spesies yang sama dapat bervariasi dalam berbagai cara. Misalnya dalam hal panjang sayap, struktur sel, kemampuan berkelahi, dan sebagainya. Yang kedua, warisan inheritance. Hanya sejumlah warisan yang akan diwariskan secara ajak dari orang tua kepada keturunannya. Variasi-variasi lain tidak akan diwariskan kepada keturunannya. Hanya variasi yang diwariskan saja yang akan berperan dalam proses evolusi. Yang ketiga, seleksi atau selection. Organisme yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang dapat diwariskan akan memproduksi lebih banyak keturunan dibandingkan dengan organisme yang kurang memiliki sifat-sifat yang dapat diwariskan oleh karena sifat-sifat tersebut membantu memecahkan problem khusus dan demikian memberi sumbangan kepada reproduksi dalam satu lingkungan tertentu. Gimana? Terima Sudah benar? kasih. Terima kasih kembali. Sudah, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaannya April. Apa itu mekanisme biologis ya? Psikologi fisiologis adalah subdivisi dari ilmu saraf. Perilaku psikologi biologi yang mempelajari mekanisme saraf, persepsi, dan perilaku melalui manipulasi langsung otak subjek hewan, bukan manusia dalam eksperimen terkontrol. Bidang psikologi ini mengambil pendekatan empiris dan praktis ketika mempelajari otak dan perilaku manusia.
Sebagian besar ilmuwan di bidang ini percaya bahwa pikiran adalah fenomena yang berasal dari sistem saraf. Terima kasih. Terima kasih. Saya mau izin menjawab pertanyaan Vira. Tadi Vira nanya, tubuh manusia merupakan entitas yang kompleks. Maksudnya itu apa? Tubuh manusia adalah sebuah entitas yang sangat kompleks karena struktur dan mekanisme tingkah laku manusia itu dikendalikan oleh kurang lebih 100 miliar simpul saraf yang mengisi sistem saraf pusat dan periferal. Maksudnya kompleks itu ya apa ya? Sebentar. Begini, kan tubuh manusia merupakan entitas yang kompleks, struktur dan mekanisme tingkah laku manusia dikendalikan oleh kurang lebih 100 miliar simpul saraf. Jadi sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Vira paham kah? Maaf, masih kurang paham. Maksudnya tubuh manusia merupakan entitas yang kompleks itu, kan tadi kan struktur dan mekanisme tingkah laku manusia itu dikendalikan oleh simpul saraf kan. Nah, simpul saraf ini dia yang mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh kayak misalnya jalan, ngomong, nelan, tidur gitu. Paham kah? Oh, jadi maksudnya dia itu dibilang kompleks karena dia itu diatur sama saraf-saraf tadi. Iya, betul. Oh ya, paham. Makasih, Dina. Iya, sama-sama. Izin masuk, saya ingin menjawab pertanyaan dari Salsa. Pertanyaannya, apa itu? Ada suara nggak sih dulu? Ada Bang, ada. Oh, oke. Apa itu memory trackers? Memory trackers dulu bisa di apa ya? Mungkin penjabarannya seperti trackers-nya itu adalah jejak, bentuk dari jejak-jejak. Adapun memorinya adalah simpanan, yang diartikan adalah ingatan, jejak-jejak ingatan. Bisa dibilang ini kayak aktivitas setiap harinya kita untuk dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kan berjalan. Nah, itu yang di save di otak. Adapun kenapa disebut dengan apa tadi mana? Engram. Engram itu
bahasa dari luar, bahasa dari biologisnya itu, psikobiologisnya. Engram adalah unit informasi kognitif yang tercetak dalam sebuah substansi fisik yang diteorikan sebagai sarana di mana ingatan disimpan sebagai perubahan biofisik atau biokimia di otak atau di jaringan biologis lainnya sebagai respon terhadap rangsangan eksternal. Kurang lebih ini yang dimaksud dari engram, adalah sebuah sistem saraf di mana dia merangsang dari eksternal, dari sesuatu yang dari luar. Entah dia berupa fisik atau biofisik. Mungkin kurang lebih seperti itu sih. Bagaimana, Salsa? Bisa diterima. Terima kasih. Saya mau menjawab pertanyaan dari siapa tadi yang bertanya 3 kutub ya? Jopi. Jai, Jopi, sama Bang Moza. Aku nanya yang 3 kutub, Nak. Si itu Jopi. Job, jadi begini. Eisen kan membagi temperamen itu yang tadi kutub bipolar itu ekstraversi melawan introversi, neurotisme melawan stabilitas, dan psikotisme melawan superego. Nah, di sini aku mau jelaskan satu-satu, agak panjang ya. Ekstraversi dijabarkan Eisen sebagai konsekuensi psikologis dari perbedaan fisik yang terjadi pada batang otak. Nggak nyambung, Kak, Bang? Aku nggak menyembunyikan ya. Mau nangis. Terus korteks cerebral menentukan level motivasi, emosi, dan conditioning, membuat suatu pola arousal yang menentukan apakah individu akan lebih condong ke arah ekstraversi atau introversi. Maksudnya kayak korteks cerebral yang ada di otak itu menentukan motivasi, emosi, dan conditioning yang menentukan suatu individu itu lebih ke ekstrovert atau introvert. Terus dari pengamatan Eisen, introvert mengalami level rangsangan yang lebih tinggi dibanding para ekstrovert. Karena lebih sensitif terhadap lingkungan, introvert membutuhkan lebih banyak waktu dan usaha untuk beradaptasi dengan stimulus eksternal. Kalau ekstrovert itu kebalikannya. Sudah paham kah sampai sini? Iya. Mungkin pertanyaannya gini, Bang. Kan Abang minta kesimpulan. Nah, yang kami bingung adalah kesimpulan tentang keseluruhan materi atau bab yang kami bawakan. Yang kalian jelaskan tadi, kesimpulannya itu apa? Maksudnya itu, Bang, keseluruhan atau yang satu-satu? Yang psikobiologi Keseluruhan. sendiri yang oke, Bang. Namanya kesimpulan itu keseluruhan dari yang kalian jelaskan. Aneh juga kalian ini pertanyaannya ya. Aduh. Misalnya kan tadi kan kalian jelasin nih tentang apa tadi namanya? Psikobiologi sama psikologi evolusioner. Nah, intinya itu apa? Psikobiologi itu bicara soal apa? Psikologi evolusioner itu bicara soal apa? Intinya apa? Dah. DWS.
Saya mau menjawab, Bang. Kalau psikobiologi itu dia cabang dari ilmu saraf yang mempelajari tentang bagaimana otak dan sistem saraf mengontrol tingkah laku. Tadi, oh sudah ya. Kalau untuk psikobiologis. Adapun psikologi evolusioner. Bisa dibilang suatu pendekatan terhadap psikologi yang menerapkan pengetahuan dan prinsip biologi. Masih nyambung. Prinsip biologi evolusioner untuk meneliti struktur pikiran manusia. Bisa dibilang kalau tadi kan sudah dijabarkan psikobiologis apa, psikologi evolusioner apa. Kalau psikobiologi antara cabang dari sistem tingkat. Kalau psikobiologi ini proses sebenarnya hampir sama sih kalau saya baca-baca. Proses perkembangan dari kecil ke dewasanya makhluk yang diteliti ini bisa berupa hewan atau manusia ya. Kemudian berkembang biaknya juga. Nah, kalau psikobiologis ini bisa lebih masuk di mana dia bisa, ini yang saya tangkap ya. Bisa diluruskan sama Bang Moza. Kalau psikobiologis itu dia bisa lebih dalam di mana dia meneliti tentang saraf-saraf. Adapun psikologi evolusioner dia mengamati perubahan-perubahan yang terjadi dari eksternal dan internalnya suatu makhluk yang lagi diteliti. Ada perbedaannya di dua itu. Mungkin bisa ditanggapi Bang Moza, ada yang kurang atau gimana? Aja sih udah. Mantap aja tuh. Pertanyaan dari Ifung tentang, baca lagi. Mengapa fisiologi otak menjadi bagian dalam ilmu psikologi? Jadi yang jadi pertanyaan kenapa jadi bagian? Kita tarik mundur dulu. Fisiologi itu adalah cabang dari psikologi biologi. Psikobiologis. Itu cabangnya. Di mana dia menyatakan, nggak mungkin dong. Ini teori. Dia berkaitan dengan fungsi dan kegiatan kehidupan dan zat hidup organ, jaringan atau sel. Mungkin sederhananya fisiologi adalah cabang ilmu yang mempelajari sistem kehidupan pada makhluk hidup. Kenapa bisa disebutkan jadi cabang? Karena masih berkaitan, dan fisiologi itu mempelajari lebih apa ya kesannya ya? Dia mempelajari kayak biologi itu organ suatu tubuh, fungsinya apa, dan efek samping dan segala macamnya itu yang ditarik, bukan perubahan dari luar. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Makanya dijadikan sebuah cabang. Nah, karena masih saling berkaitan. Mungkin itu saja. Kalau ada yang salah diluruskan, silakan. Ifungnya ada nggak sih? Ada. Bentar. Enggak, aku tanya lagi, maksudnya aku belum ngerti. Terus hubungannya sama psikologi apa? Aku mau coba jawab.
Jadi fungsi otak menjadi pembelajaran spesifik karena para psikobiologis meyakini pada otaklah kunci dari segala dorongan dan perilaku. Aspek atau peranan ilmu biologi adalah sebagai kacamata yang menganalisis perilaku dari sudut pandang mekanis dan saintifik. Itu. Saintifik apa? Nah, ini. Jadi saintifik itu kayak pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Jadi kayak pakai ilmu gitu kan. Ezra udah paham kah? Sebenarnya sih enggak, tapi paham. Apa sebenarnya enggak, tapi Jangan paham gitu, tuh gimana? Ya, next. Aneh. Ini kelompok 5 masih ada nggak ini pertanyaannya yang belum dijawab? Oh, kelompok 5. Kayaknya punya Anjay belum deh. Jai nanya apa? Berat banget Bang pertanyaannya. Apa kau tanya Jai? Kasihannya anak orang tuh nah. Yang materi pertama mereka, Bang. Mana sih? Aduh. Oh, ini nah. Kalau kayak motor. Izin bertanya, saya Rinjaya Saputra. Jadi tadi ada membahas dendrit yang punya nukleus dengan nukleus lainnya melalui cairan otak yang disebut neurotransmitter. Sehingga terjadi aktivasi listrik atau aktivitas listrik ya. Tolong jelaskan, lalu kenapa bisa menjadi elektromagnetik? Oh, nggak berat sih sebenarnya. Jai, kalau langsung ke contoh mau kan? Erdin Jai Saputra. Kalau langsung, Ya, coba. Video tuh nggak masuk lagi kah dia habis cooking tadi tuh? Nggak bisa masuk dia, Bang. Nah, ya udahlah ya. Kalian udah belajar sensasi persepsi belum sih? Sensasi persepsi udah belajar belum? Psikologi umum. Minggu depan kayaknya, Bang. Oh, kok bisa baru minggu depan?
Di pertanyaannya Jay ini apa sih? Inti pertanyaanmu apa? Malah diam. Oh, ada yang di materi mereka pertama. Iya, aku udah buka. Terus? Nah itu, saya nggak ngerti aja gitu. Kurang mengerti aja. Jawab dah. Kenapa nggak dijawab? Gampang aja loh itu. Bentar Bang, bentar. Yang mau jawab nge-lag jaringannya. Pertanyaan Jai tentang itu kan ya? Sebentar. Tentang ada membahas dendrit yang mempunyai nukleus dengan nukleus lainnya melalui cairan otak yang disebut neurotransmitter sehingga terjadi aktivasi listrik. Jadi takut salah. Jawab aja dulu, ntar aku baikin kalau salah. Neurotransmitter itu molekul atau zat kimia pembawa pesan dalam tubuh yang mengirimkan sinyal atau pesan antar neuron dari sel saraf ke sel target. Terus kalau gelombang elektromagnetik itu gelombang yang memancar tanpa media rambat yang membawa muatan energi listrik dan magnet. Jadi elektromagnetik itu gelombang pada umumnya kan membutuhkan media rambat ya. Kayak misalnya aliran listrik. Nah, kalau elektromagnetik itu nggak memerlukan media rambat, kayak radiasi. Jadi kayak contohnya elektromagnetik mungkin penggaris digosok ke rambut, nanti kan jadinya lengket. Salah Bang? Ya begitu. Nggak salah, cuman kurang tepat. Oh iya, cuman itu yang bisa saya jelaskan Bang. Teman-teman yang lain? Nana tepuk-tepuk tangan. Mengikuti Bang. Oh, oke. Kurang lebih kayak gitu yang bisa kami dapat. Oke. Jadi intinya yang ada di PPT itu, yang struktur dan mekanisme tingkah laku manusia dikendalikan oleh kurang lebih 100 miliar simpul saraf yang mengisi sistem saraf pusat dan periferal, itu bagaimana manusia itu berfungsi berdasarkan sarafnya gitu loh. Kayak itu tuh gimana caranya sistem saraf itu bekerja. Saraf bekerja ketika ujung saraf terhubung dengan dendrit yang mempunyai nukleus dengan nukleus lainnya. Jadi untuk gini, kan proses ketika proses ketika sistem sensorik itu kan kayak yang kita tahu ada mata, ada kulit, ada penciuman, pendengaran, perasa. Bagaimana caranya informasi yang diterima itu bisa sampai proses di otak gitu loh. Kayak kenapa kalau misalnya kamu ditampar bolak-balik itu sakit gitu. Nah, itu tuh ada prosesnya. Prosesnya bagaimana?
ketika ujung saraf terhubung dengan dendrit yang mempunyai nukleus dengan nukleus lainnya melalui cairan otak yang disebut neurotransmitter, sehingga terjadi aktivasi listrik. Gitu. Kenapa jadinya elektromagnetik? Balik lagi, karena sistem saraf kita itu bekerja dengan mengantarkan informasinya itu dengan menggunakan listrik. Gitu. Makanya kenapa manusia itu, kalau misalnya sudah mau sakaratul maut tuh ya, sudah mau dipanggil sama Tuhan tuh, biasanya ada kan yang di film-film yang dikasih kejut-kejut listrik itu, supaya sistem sarafnya itu yang ada di dalam badan, yang ada sistem saraf pusat sama saraf tepinya itu bisa berfungsi lagi. Itu kan hubungan yang mengandung kekuatan elektromagnetik itu disebut dengan sinapsis. Nanti kalian ketemunya waktu kalian belajar sensasi dan persepsi. Tuh. Begitu. Mengerti kah sudah Erdin, Jaya, Saputra? Terima kasih Abang Moza. Nah, kalau begitu kan selesai ya. Tidak perlu menunggu 20 menit untuk menjawab gitu. Capek. Tapi kelas yang ini kelas paling mood sih. Paling banyak ketawanya. Apa-apa kan diketawakan. Ya